Shalom saudara sekalian, tidak terasa bulan berganti bulan. Nah, kita memasuki bulan ini, kita harus ingat kita punya pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga yaitu ada di logonya itu, gambar Alkitab dan salib. Artinya begini saudara, hidup ini harus berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ciri khasnya adalah kristosentris. Maksudnya pusatnya adalah Kristus. Itulah yang menjadi pilar ketiga di GMM. Sehingga kalau orang menghayati ketiga pilar ini, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, di waktu kapanpun, kita akan selalu ingat bahwa kebenaran itu kristosentris. Bahwa hidup kita harus berpusat pada Kristus. Begitu ya saudara ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali datang. Dan untuk yang setia, tetap semangat, terus kita maju bersama-sama sebagai keluarga besar tentunya. Itulah sebabnya saudara yang belum mendaftar, silakan berdaftar di kartu keluarga jemaat. Demikian ya saudara. Kiranya kita boleh bersama-sama terus melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Wignotanto, Gembala Sidang Gereja Mula-mula, GMM, berserta seluruh pelayan Tuhan yang ada bersama kami, mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama dalam keluarga besar GMM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian. Belakangan ini ada debat di media sosial yang sangat ribut. Debat tentang penyalipan Tuhan Yesus itu sebenarnya rencana Allah atau rencana iblis. Sebenarnya itu nggak perlu didebatkan sebenarnya ya. Tapi entah kenapa orang itu suka debat. Kalau saya sih nggak suka. Tapi begitu ramainya banyak orang tanya saya. Ya, saya jawab kalau satu persatu jawabnya kan capek ya. Mendingan dikhotbahin aja. Jadi semua orang lihat rame-rame kan gitu enak ya. Sebenarnya rencana Allah atau rencana iblis penyalipan Yesus itu. Ingat, kebenaran sesuai dengan fakta. Dalam hal ini adalah sesuai dengan fakta Alkitab. Tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Kalau pakai pikiran diri sendiri, aneh-aneh kesimpulannya. Contoh, saya kasih contoh ya. Yudas itu berdosa nggak Pak? Ayo jawabnya apa? Bapak Ibu jawab apapun saya bisa balikin supaya salah jawabannya. Banyak orang bilang berdosa. Kalau orang aneh nanti jawabnya gini. Kalau nggak ada Yudas, Tuhan Yesus nggak disalib kan? Kalau Tuhan Yesus nggak disalib, kita semua nggak selamat kan? Jadi Yudas masuk surga atau masuk neraka? Ayo, kan berjasa. Nah, kalau pikiran sendiri begitu tuh. Terus orang yang nggak ngerti bingung, iya juga ya. Nah, gitu ya. Hari ini kita persoalkan salib ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Rencana siapa? Pertanyaan besar ini muncul di banyak orang karena ada debat itu. Saudara, pertanyaan ini mengandung permasalahan teologis dan emosional yang dalam. Ini rencana siapa sih? Masa rencana Bapak mau membunuh anak? Oh, kalau pakai pikiran sendiri begitu. Pasti rencana iblis ini. Pakai pikiran sendiri, nggak ngecek Alkitab. Saudara hati-hati ya, di dunia ini yang kelihatannya benar, ternyata kalau didalamin salah loh. Jadi jangan suka mengaminkan apa yang kelihatan, apa yang beredar luas. Dicek dulu kebenarannya. Ya, karena iblis itu pakai teknik itu. Pakai teknik hoax dari awal mulanya. Sejak di Eden itu hoax, iblis. Bapak segala hoax itu iblis. Alkitab berkata, iblis bapakmu itu. Kau suka bohong.
Kalau anak Allah nggak pernah bohong. Ya. Meskipun pakai Alkitab bisa dipelintir, jadi bohong. Ya. Di satu sisi kita tahu iblis pasti ingin menggagalkan keselamatan. Pasti. Gak ada iblis ingin menyelamatkan manusia, gak ada. Kalau itu pasti benar. Iblis pasti menggagalkan keselamatan manusia. Sedangkan Allah rencananya pasti keselamatan. Kalau itu nggak perlu didebatkan kayaknya. Seluruh dunia pasti setuju. Ya. Nah, jadi padahal Alkitab berkata salib adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Jadi siapa yang sebenarnya mengatur semua ini? Ada banyak tafsir, saudara. Satu berkata Allah yang merencanakan. Satu lagi berkata iblis yang merencanakan. Dua ini ribut. Orang lupa ada pribadi ketiga. Manusianya sendiri. Pribadi ketiga itu manusianya sendiri. Kan ada pribadi Allah, ada pribadi iblis. Ada kita di tengah-tengah, kok nggak pernah dibahas. Kalau Adam jatuh dalam dosa itu rencana Allah atau rencana iblis? Rencana siapa? Iblis. Rencana Allah. Bingung kan? Satu, Allah menciptakan Adam dan Hawa supaya tidak jatuh dalam dosa. Sudah pasti. Karena Allah sendiri yang berkata, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Itu clear. Allah tidak menginginkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Makan aja, kalau kau makan kau mati. Nanti kau bisa menjadi seperti Allah. Dimakanlah buah itu oleh Hawa, kemudian oleh suaminya Adam. Rencana siapa? Rencana Allah? Pasti bukan. Rencana iblis? Bukan juga. Salah siapa manusia makan? Salah iblis. Salah manusianya, kenapa kok dibohongin iblis mau? Iblis memang begitu, ngojok-ngojokin supaya manusia jatuh dalam dosa. Sementara Tuhan selalu berfirman, jangan buat dosa. Manusianya lah yang harus mengambil keputusan. Mau berhenti berbuat dosa atau tetap berbuat dosa. Makanya manusia dimintai pertanggungan jawab nanti ketika mati. Bukan iblis, manusia. Iblis salahnya sendiri lagi memberontak di surga. Dan berbuat jahat selalu menggoda manusia. Tapi keputusan terakhir itu manusianya loh. Manusia nggak bisa menyalahin yang lain. Lah, kenapa kamu mau digoda iblis? Kenapa kamu tidak mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Rencana Allah ingin menyelamatkan manusia. Rencana iblis ingin membinasakan manusia. Hasilnya tergantung manusianya. Mau ikut setan atau mau ikut Allah, mau ikut Tuhan. Itu yang benar begitu sebenarnya. Cuma kalimat kalau diputar-putar orang jadi bingung. Ingat ya, dicatat baik-baik. Satu, rencana Allah menyelamatkan manusia. Dua, rencana iblis membinasakan manusia. Ketiga, manusianya sendiri yang harus menentukan mau ikut Allah atau iblis. Clear ya? Jadi kita nggak bisa bilang rencana iblis tuh. Memangnya iblis siapa bisa merencanakan? Nggak bisa. Dia hanya bisa mensabotase, menggoda supaya manusia jatuh dalam dosa. Itu faktanya begitu, saudara. Matius 18 ayat 7. Coba ditampilkan. Matius pasal 18 ayat 7. Saya bacakan ya. Ini kata Tuhan Yesus ini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, pasti ada maksudnya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu sama aja kita bilang begini. Mungkin nggak di dunia ini nggak ada kecelakaan motor? Nggak mungkin, pasti ada. Cuman bukan kita yang mengadakan. Gitu loh. Jadi penyesatan pasti ada. Tapi barang siapa berbuat sesat menyesatkan orang lain, dia celaka.
Jadi Allah atau Tuhan itu tidak memprogram manusia. Memprogram dalam arti begini. Manusianya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba diprogram jadi jahat. Tapi Allah juga tidak memprogram manusia gini, diam aja tiba-tiba pintar, terus hidup kudus. Enggak. Karena manusia diciptakan sebagai entitas yang hidup, makhluk yang hidup, pribadi yang hidup, yang bisa hidup independen, bebas dari siapapun. Tapi kalau manusia bebas dari Tuhan, dia binasa. Tapi dia bisa bebas, buktinya apa? Banyak orang sesat, banyak orang jahat di dunia ini. Dia mau hidup suka-suka sendiri, membebaskan diri dari Tuhan. Binasa orang yang membebaskan diri dari Tuhan. Jadi, saudara, di sini sudah pasti firman berkata, di dunia ini pasti ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Ya, Allah tidak memprogram manusia seperti robot. Bapak Ibu Saudara ya, tidak lama lagi. Entah 5 tahun, entah 4 tahun, entah 3 tahun, entah 2 tahun lagi. Kita akan melihat robot berupa manusia udah. Dan bisa diajak ngomong. Dan pintar. Karena AI sudah jadi sekarang. Sudah matang kan? Sudah mendekati makin bagus. Sehingga robot pun sudah mungkin sekarang. Robotnya hidup loh. Jadi jangan heran ya kalau seorang jomblo karena nggak dapat pacar beli robot. Robotnya cewek cantik gitu. Enak beli robot, nggak usah ngasih makan katanya. Terus nggak pernah ngelawan, disuruh apa aja amin. Karena diprogram, ya nggak usah zaman sekarang, zaman dulu aja sudah banyak kan yang beli boneka cewek. Jadi pacar, jadi istri. Ada, saya baca beritanya di Jepang. Jadi istri, manis kan. Diem, duduk, diem, senyum. Diapain aja, diem. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Robot, saudara. Manusia bukan robot biologis. Manusia tidak diprogram Tuhan, otaknya diambil alih. Supaya cinta Tuhan. Tidak. Manusia itu makhluk pribadi yang diciptakan Tuhan. Yang dihembus roh Allah. Sehingga kita punya roh hari ini. Sehingga dengan roh ini kita bisa memuja Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Atau mau lepas dari Tuhan. Pilihan di tangan masing-masing. Itu sebabnya setiap kita pasti dihakimi, pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Pasti. Tuhan tidak pernah mengambil alih kesadaran manusia, lalu manusianya berubah. Kenapa demikian? Karena itu Allah itu kasih adanya. Cinta sejati itu bukan soal program. Cinta sejati itu lahir dari hati yang mencintai. Dia bisa menolak, dia bisa membenci, tapi dia memilih mencintai. Dan itu hanya bisa lahir dari kehendak bebas. Kalau manusia punya kehendak bebas, maka dia bisa mencintai, dia bisa membenci. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, maka dia hanyalah sebuah robot biologis. Yang diprogram, terserah programnya. Makanya orang kalau bilang, aku nggak lulus nih, memang takdir. Bukan, itu bukan takdir. Kau tidak belajar sungguh-sungguh. Aku nggak percaya Tuhan ini takdir, Pak. Bukan, kau melawan Tuhan. Bukan rencana Allah, bukan rencana iblis juga. Itu rencanamu sendiri. Udah dikasih tahu yang benar begini, kau dengar suara iblis. Iblis memang mau merusak, betul. Tapi Tuhan mau menyelamatkan. Makanya setiap kita diberi tanggung jawab hidup ini. Semua nanti ketika menutup mata, langsung dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ingat ya, yang pertama kita bukan robot biologis. Nggak ada yang namanya takdir. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pilihan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau Tuhan menyediakan keselamatan buat kita, mau terima nggak? Nggak diprogram. Iblis bisa nggak? Maksa. Jangan terima, jangan terima. Nggak bisa. Siapa lu? Maksa-maksa. Nggak bisa. Makanya Tuhan tidak memaksa. Tuhan menginginkan tidak seorang pun binasa. Tapi tidak memaksa diam-diam diprogram otaknya gitu biar. Enggak.
bebas. Demikian juga iblis tidak bisa seenaknya sendiri merasuk ke seseorang gitu terus jadi jahat. Gak bisa. Iblis itu hanya bisa menyuntikkan ajaran yang sesat. Menyuntikkan ide-ide jahat. Tapi keputusan terakhir ada di tangan manusianya. Apakah dia mau ikut mendengar suara iblis atau suara Tuhan? Padahal ada suara Tuhan, ada suara iblis. Di Eden, Adam mendengar suara Tuhan. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Suara iblis, makan aja, nggak apa-apa, nggak mati. Manusia yang harus pilih. Nggak ada yang namanya takdir. Nggak ada yang namanya predestinasi. Teori, teologi itu nggak ada itu. Predestinasi itu. Predestinasi itu ada ketika Tuhan mati di kayu salib, itu Tuhan yang menentukan. Tapi apakah kita bertobat atau tidak, tidak ditentukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kita, nanti kamu binasa loh, kalau tidak bertobat. Semua tergantung kitanya. Jadi kita punya kehendak bebas. Jangan mau diajari nama orang, manusia nggak punya kehendak bebas. Semua Tuhan yang tentukan, makanya malas-malas orang yang seperti itu. Nggak all out untuk Tuhan. Karena mereka pikir perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik macam apa yang tidak menyelamatkan? Kalau kita percaya Tuhan kan perbuatan baik. Menyelamatkan itu. Perbuatan baik apa yang tidak menyelamatkan? Kalau kita mengasihi sesama, itu menyelamatkan. Karena hukum kasih itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu menyelamatkan. Iman itu harus ada perbuatannya. Begitu aja gak ngerti-ngerti dari dulu. Berabad-abad debatnya itu melulu. Keselamatan karena iman atau perbuatan. Ya dua-duanya. Perbuatan toh gak ada iman, gak selamat. Iman tanpa perbuatan gak selamat juga. Ya, debat dari dulu itu melulu. Aneh emang apologet ini. Sederhana, saya bacakan satu ayat saja. Kalau orang normal baca ini, langsung gak debat. Yakobus. Yakobus pasal berapa itu ya? Bentar ya. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 24. Nanti dibacanya tapi lengkap satu perikop ya. Ini satu ayat saja. Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ingat kalimat itu, bukan hanya karena iman, tapi karena iman, tapi bukan hanya karena iman, harus ada perbuatannya, udah titik. Barang siapa melawan Alkitab ini dia sesat. Siapapun orangnya, teolog siapapun. Makanya permainannya begitu, ngerubah-ngerubah Alkitab. Keselamatan hanya karena iman, only by faith. Ngawur kau. Kau ngerubah-ngerubah ayat Alkitab ya. Gak ada itu di Alkitab. Mana keselamatan karena iman? Karena perbuatan dan iman. Artinya imanmu harus ada perbuatannya. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dari sinilah maka kita bisa membahas salib itu rencana Allah atau rencana iblis. Ya. Kita pakai bukti-bukti Alkitab, jangan pakai pikiranmu sendiri. Yesus itu mati bukan karena di luar kendali Allah. Yesus mati itu karena kasih yang terencana oleh Allah Bapa. Bapa mengutus putranya ke bumi ini supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Rencana siapa? Dikirim ke bumi untuk apa? Saya mau tanya. Untuk terkenal terus selamat terus gak mati gitu? Berarti gak baca Alkitab. Alkitab sejak awal ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah Bapa begitu mengasihi ciptaannya. Makanya langsung keluar dekrit atau nubuatan itu. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan si ular. Tapi keturunan si ular akan memakut tumitnya. Sudah dinubuatkan dari awal. Siapa yang bernubuat? Allah tentu saja, bukan iblis. Sudah direncanakan Mesias akan datang, mengalahkan si iblis,
mengalahkan maut, tapi Mesias akan tumitnya diremukkan. Itu sebenarnya nubuatan tentang salib. Ya, matinya Sang Mesias ini. Di sepanjang cerita Alkitab itu begitu sebenarnya. Kisah Rasul 2 ayat 23. Saya bacakan ya. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Siapa yang rencana? Allah. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Jelas, rencana siapa itu? Rencana Allah. Mana ada rencana iblis? Ya, artinya salib itu bukan kecelakaan sejarah, melainkan strategi Allah untuk menebus manusia. Itu memang dirancang, nanti Sang Mesias mati menggantikan tempat kita semua. Oleh satu orang semua mengenal maut, tapi oleh satu orang juga semua orang mengenal kebenaran. Itu sudah jelas. Ayatnya ratusan ayat, ribuan ayat. Makanya kalau orang miring sedikit, dia nggak ngerti. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jelas, siapa yang berkehendak? Tuhan. Siapa yang paling berkuasa? Tuhan. Allah kita itu, Tuhan Allah kita itu berdaulat mutlak. Iblis itu nggak bisa apa-apa kalau tidak diizinkan. Ingat nggak kisahnya Ayub? Iblis minta izin kan? Mencobai Ayub. Diizinkan oleh Allah? Boleh. Tapi jangan kau matikan Ayub. Boleh dicobai apapun. Kalau nggak diizinkan bisa nggak iblis? Nggak bisa. Semua itu ada dalam bingkai besar rencana Allah. Apapun alasannya. Bingkainya rencana Allah. Kalau Allah tidak izinkan nggak akan terjadi. Ya, itu faktanya, saudara. Gini loh, seperti seorang ayah merelakan anaknya menjadi dokter yang di wilayah, misalnya wabah, bahaya gitu. Kan bapaknya sudah tahu nanti kena wabah anaknya pasti. Mati. Rencana iblis, bukan rencana bapaknya. Sama, sederhana saja itu. Ya, penyaliban Yesus itu, saudara, menurut Alkitab jelas banget itu. Jadi rinciannya begini loh, kronologisnya ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Allah Bapa begitu mengasihi ciptaannya, dikasih kesempatan. Kejadian 3 ayat 15, permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan si ular. Sudah nubuatan tuh tentang Mesias dan salib. Ya kan? Kemudian Kejadian 12 ayat 3, 28 ayat 14, bahwa Allah berjanji dengan Abraham, melalui keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan melalui keturunan Abraham. Lalu diulang lagi janjinya kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel. Nyambung terus tuh. Ceritanya begitu, akan lahir Mesias dari Israel, bukan dari bangsa lain. Ya, jelas banget tuh. Yesaya 53 ayat 5. Coba kita baca ya, biar lengkap. Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-5. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya sudah nubuatin nanti tentang Mesias. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Clear nubuatannya. Bukan rencana iblis. Iblis gak punya bagian dalam hal ini. Iblis cuma mau sabotase proyek keselamatan dari Allah Bapa. Iblis cuma mau sabotase supaya itu tidak terjadi keselamatan. Makanya Tuhan Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 22. Ini nanti dibaca satu perikop lengkap ya, supaya ngerti. Tapi saya bacakan satu ayat saja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebab Mesias lahir dari orang Yahudi. Tuhan Yesus yang bicara.
Itu adalah penggenapan Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya tadi. Dan Abraham, janji Allah kepada Abraham. Bahwa Mesias datangnya dari bangsa Yahudi. Yesus yang bicara, Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku nanti akan dibunuh dan dibangkitkan. Bukan rencana iblis. Tuhan Yesus menyadari hal itu. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Udah jelas. Sebelum itu terjadi Tuhan Yesus sudah bicara. Sudah bicara. Rencana Allah Bapa ini, semuanya ini. Nggak ada bagian iblis. Iblis bagiannya cuma mau mensabotase agar rencana keselamatan itu tidak terjadi. Agar semua manusia binasa. Itu rencana iblis, ya. Begitu. Makanya, kalau kita teruskan ayat tadi, ayat 22, Petrus mendengar hal itu. Loh guru mau ke Yerusalem nanti dibunuh, lalu bangkit. Oh jangan dong, masa guruku dibunuh? Jangan dong Tuhan. Ayat 22-nya itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya baik kan Petrus? Tapi apa respon Tuhan Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia maunya gitu, jangan dong masa dibunuh. Dimarahin sama Tuhan Yesus. Tuhan tahu rencana Bapanya. Mesias harus mati dan dibunuh. Mesias tahu persis. Dan Mesias tahu persis hukumannya apa. Sebab hukuman menghujat Allah hari itu. Hukuman yang paling berat di zamannya Romawi itu salib. Nggak ada yang lain. Itu hukuman paling kejam dan paling berat. Tuhan Yesus pasti tahu hal itu. Ya, nah jadi iblis merasuk pikiran Petrus. Jangan dong. Kalau Tuhan Yesus nggak jadi disalib, gagallah proyeknya keselamatan itu. Nah itulah yang dikerjakan iblis. Bukan iblis merencanakan salib. Salah itu. Siapa itu yang di YouTube itu? Salah itu. Saya dengar ini apa sih? Muter sana muter sini pakai pikirannya sendiri. Dia pakai perumpamaan gini. Seorang penabur yang punya kebun dibunuh. Masa bapaknya ngirim supaya dibunuh? Enggak, bapaknya ngirim supaya orang-orang menerimanya. Tapi orang-orang itu jahat, maka dibunuhnya. Bukan rencana iblis. Manusianya yang jahat. Manusianya bukan rencana iblis. Iblis cuma membuat orang jadi jahat gitu. Sabotase. Tapi kalau rencana besar, rencananya Allah itu. Kan begitu. Buktinya ya Bapak Ibu, sengaja saya kasih bukti banyak ini. Makanya khotbah di GMM ini agak beda sih. Seperti setengah kuliah, setengah khotbah, ada eksposisinya, ada eksegesisnya, ada aplikasinya, praktisnya. Biar apa? Supaya jemaat menjadi cerdas. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau jemaat cerdas, tidak bisa ditipu oleh si jahat. Tidak bisa. Rasul Paulus sangat takut tuh. Aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular itu. Hari ini gitu. Kita takut kalau ada banyak orang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ngawur-ngawur itu. Aduh. Ya, makanya kita ayatnya banyak, ilustrasinya macam-macam. Memangnya bisa pakai pikiran sendiri? Nggak bisa. Saudara ya, perhatikan si Petrus tadi yang dirasuk pikirannya oleh iblis. Tuhan jangan dong, Tuhan. Kan gitu tuh. Nggak sesuai dengan rencana Allah. Ya, iblis itu mencoba menghalangi Mesias menderita, mati dan dibangkitkan sesuai nubuatan Yesaya.
Dia mau berusaha mencegah, ya. Dan ia berpikir, gimana caranya ya? Nah, ini dia. Bagaimana caranya? Dia pikir dia bisa menang lawan Tuhan. Nah, itu kesalahan iblis. Itu sangat salahnya di situ, Saudara. Iblis berpikir, banyak orang berpikir gini, iblis menginginkan Yesus mati. Salah. Iblis justru menginginkan Yesus jangan memenuhi nubuatan Nabi Yesaya. Jangan. Buktinya apa? Dicatat baik-baik. Nanti diulang lagi khotbah ini. Buktinya sangat banyak. Yang pertama, Matius 16 ayat 21 dan 23 tadi yang kita udah baca. Petrus bilang, jangan dong Tuhan. Jangan kau dibunuh lalu bangkit pada hari ketiga, jangan. Nah itu pasti iblis. Petrus dipengaruhi iblis supaya menghalangi Yesus menuju salib. Itu yang pertama buktinya. Bahwa iblis tidak menginginkan Yesus menuju salib. Dan Yesus sendiri menegur, hai kerasukan kau, enggak, langsung. Nyah kau iblis. Ada iblis yang merasuk dalam pikiran Petrus. Ya, supaya Tuhan Yesus menghindari jalan salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Katanya kepadanya, segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Jadi iblis membawa Yesus ke tempat paling tinggi. Yesus dilihatin seluruh kekayaan dunia. Kalau kamu menyembah aku, kuberikan semua kekayaan itu. Seandainya Yesus, iya deh, tertarik kekayaan itu, maka proyek keselamatan gagal. Betul? Nah itu baru rencana iblis. Iblis mau menggagalkan proyek keselamatan. Kan begitu, supaya Yesus memiliki kemuliaan di bumi tanpa salib. Kita semua binasa. Maunya iblis begitu. Yang berikutnya, Markus 15 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan ya. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib. Kalau kau Mesias turun dari salib, itu pasti iblis. Supaya tidak mati di kayu salib. Maunya iblis itu begitu. Iblis kembali mencobai supaya Yesus turun dari salib. Supaya Tuhan Yesus tidak menyelesaikan proyek keselamatan itu. Gagal lagi. Kan gitu. Nah itu rencana iblis begitu. Ya. Yang berikutnya Yohanes 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Sebab saatnya belum tiba. Ada saatnya di mana Tuhan Yesus mau ditangkap. Mau dibunuh. Tapi Tuhan Yesus menghindar. Kenapa? Karena saatnya belum tiba. Karena belum waktunya. Jadi Tuhan mati pun ada waktunya Bap yang sudah direncanakan Bapa. Tidak mungkin mati lebih dulu. Ada waktunya. Segala sesuatu sudah direncanakan oleh Bapa. Hidup kita ini direncanakan oleh Bapa kita. Supaya kita tidak binasa. Apapun kesalahan saudara di masa lalu, enggak masalah. Ke depan ayo lebih baik. Saya tahu orang nggak bisa berubah mendadak ya nggak bisa, tapi ayo lebih baik ya, diperbaiki menuju yang benar, kan gitu. Itu rencana Bapak pasti. Rencana iblis, kamu ya jangan di sini, gereja ini salah, sesat. Nah, pasti rencana iblis menggagalkan keselamatan. Cuma begitu, gampang kok. Kalau menuju keselamatan pasti rencana Allah. Tujuan iblis membinasakan. Ya, tujuannya supaya Yesus tidak menuju salib. Atau iblis ingin mempercepat kematian Yesus sebelum salib. Makanya dikatakan di Yohanes 7 ayat 30 tadi, sebab saatnya belum tiba, gak bakalan mati Tuhan. Ya. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Sekarang jiwaku terharu
Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Tuhan Yesus yang bilang, selamatkan aku. Enggak, dia ngomong gitu. Untuk itulah aku datang ke bumi ini. Mati untuk manusia. Menebus seluruh manusia. Rencana siapa? Ya rencana Allah. Mana ada rencana iblis kayak begitu? Ya. Di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 42 sampai 44, Tuhan Yesus terakhir tuh. Tuhan berkata, Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Berat banget kan? Yesus tahu menghadapi salib. Waduh, sakit pasti berat. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Wah, itu baru luar biasa. Kalau kita bisa hidup begitu, itu dia. Sebenarnya Tuhan sudah mengajar kita. Kita itu gak usah aneh-aneh. Aku ingin ini Tuhan, gak usah. Mestinya setiap kita itu berkata begini, biarlah kehendakmu yang jadi. Amin, saudara. Maria ketika dikasih tahu oleh malaikat, engkau akan mengandung Maria. Mestinya sebagai gadis, dia pikirkan, aduh aku belum nikah, belum pernah berhubungan dengan siapapun kok hamil. Malu dong nanti. Betul gak? Jawab Maria luar biasa. Sesungguhnya aku hamba Allah. Luar biasa itu. Mestinya kita semua begitu. Apapun masalah yang saudara hadapi. Persoalan apapun. Mestinya saudara katakan gini. Sesungguhnya aku hamba Allah. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya selalu ingat perkataan Maria itu. Kalau lagi susah gitu ya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Gitu aja. Mulai sekarang saudara biasakan ya. Ingat kita semua hamba Allah. Hamba Allah itu bukan cuma pendeta. Jemaat juga hamba Allah. Bahkan pendeta yang gak benar bukan hamba Allah dia. Jabatannya saja pendeta, tapi bukan hambanya Allah. Dia hambanya setan. Kalau gak mengajar kebenaran itu hamba setan pasti. Meskipun jabatannya pendeta. Nutup-nutupin kebenaran. Ya. Jadi sebenarnya iblis tahu kalau Yesus sampai menunaikan nubuatan selama ini, dia kalah. Iblis tahu nggak sih? Saya mau tanya. Iblis umurnya berapa? Di kitab Kejadian ada nggak iblis? Di zamannya Adam? Ada. Di zamannya Musa ada dia. Di zamannya siapa lagi? Di zamannya Yesus ada dia di sana. Mencoba Yesus bahkan. Berani head to head. Frontal. Pakai firman lagi. Iblis itu tahu rencananya nanti begitu. Ketika gulungan kitab Yesaya dibaca, emang dia nggak tahu? Dia tahu semua firman. Tidak mungkin iblis tidak mengerti nubuatan itu. Sangat mengerti. Ketika Yesus hidup, iblis tahu nggak bahwa hukuman Romawi itu salib yang paling berat? Ya pasti tahu. Oh dia nggak pernah mati dari dulu sampai sekarang. Umurnya nggak tahu berapa. Simpel saja pikirannya. Makanya iblis tahu banget bagaimana menjatuhkan manusia. Ia piawai. Kalau manusia punya kelemahan. Orang yang matanya mata keranjang. Iblis tahu, matanya banyak keranjangnya nih. Tahu, gampang. Dikirim aja. Yang bisa menjatuhkannya. Iya kan? Gampang. Kalau manusia jatuhnya di uang, gampang. Dikasih aja peluang untuk korupsi, untuk jahat, untuk merampas milik orang. Dikasih kesempatan. Iblis tahu banget. Makanya setiap pencobaan itu pasangan dari keinginan orang yang dicobai. Ya, hati-hati saudara. Kalau saudara ketemu dengan cewek cantik terus, ya hati-hati. Jangan-jangan pikiranmu memang ke sana. Kok matre? Ya memang pikiranmu matre. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusianya sesuai. Yang kuat dikasih pencobaan besar. Makanya kelemahan kita itu harus ditutup semuanya. Matikan manusia lamamu. Katanya mau seperti Yesus. Yesus mati di kayu salib. Terus kita mau apa? Yes. Asik, kaya raya gitu.
Katanya mau seperti Yesus. Sebenarnya gampang loh. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita harus mati di kayu salib juga. Katanya seperti Yesus. Alkitab ngomong begitu kok, matikan manusia lamamu itu, salibkan dagingmu itu. Sama, Yesus mati di kayu salib, kita matikan daging kita di kayu salib. Bukan secara fisik. Matikan. Segala sesuatu pasangan sebenarnya. Kita milik Tuhan karena diberi Roh Kudus, tanda milik. Kita punya Roh Kudus, artinya kita harus hidup kudus. Simple kan? Tuhan berikan firman kebenaran. Alkitab. Artinya kita harus apa? Buat bantal. Artinya kita harus belajar. Apapun yang Tuhan anugerahkan, berikan itu artinya kita harus meresponi. Memang gratisan. Banyak yang diajarin keselamatan cuma-cuma sih. Lalu ya udah. Konteksnya diperhatikan. Sesungguhnya kamu orang berhutang, kata Alkitab. Hutang. Sudah ditebus Tuhan itu harus berhutang. Ya, kalau enggak kau sesat. Makanya orang yang teologinya salah itu enggak bisa mencintai Tuhan dengan all out. Enggak bisa. Ya. Hati-hati Saudara. Gara-gara teologi ini nih. Lalu lahir lagu itu. Yang kini ku sadari ya. Segitu ya nadanya ya. Dulu ku tak mengerti. Saudara, lagu ini lahir itu karena dari kitab Roma. Sesungguhnya engkau orang berhutang. Jangan santai-santai hidupmu. Persembahkan untuk Tuhan. Gak bayar hutang binasa. Keselamatan tidak cuma-cuma. Berhutang. Yang dimaksud cuma-cuma itu Yesus mati di kayu salib ketika kita belum lahir bahkan. Ya cuma-cuma lah. Tapi akibat dari matinya Tuhan Yesus itu kita berhutang, Saudara. Amin ya. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi dewasa. Sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Katakan dengan tulus, Saudara. Dulu ku tak mengerti. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku
daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Mantap loh saudara. Engkau jadikan aku anakmu. Kita semua mau dijadikan anak oleh Bapa kita di surga. Makanya salib itu keselamatan yang dirancang oleh Allah Bapa. Rencana Bapa, bukan rencana iblis. Iblis tidak bisa mencegah salib. Ketika orang Yahudi begitu jahatnya ingin menyalibkan Yesus, dia berteriak, salibkan dia. Iblis sudah tidak bisa mencegah, saudara. Kalau manusia udah ngotot, iblis saja nggak bisa cegah. Iblis bisa mencegah kalau kita mau bertobat, nggak bisa. Nggak bisa. Iblis mau mencegah udah nggak bisa. Waduh, udah tembus nih. Orang udah marah kan. Manusia punya kehendak bebas. Itu manusianya yang jahat. Jadi salibkan dia. Salib, iblis sudah gak bisa cegah. Rencana Bapa di surga semuanya. Jadi kalau ada orang yang ngotot, masa Bapak mau bunuh anaknya? Memang, supaya kita semua selamat. Tapi bukan dibunuh. Itu hanya mati 3 hari. Bangkit di hari ketiga. Supaya kita semua pun kelak dibangkitkan seperti dia bangkit. Karena Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, kita pun akan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kamu juga. Amin, saudara. Dan sekarang Roh Kudus ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara, sebenarnya debat begini ini nggak perlu. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk penjelasan bahwa saudara harus tahu. Semua rencana Bapak itu gambar besarnya kita tahu. Kalau gambar kecilnya iblis nyusup-nyusup, ingin sabotase, itu biasa. Hari ini, rencana besar Allah Bapa adalah kita semua menjadi anaknya. Anak Allah itu hidupnya luar biasa. Dia bisa ditekan, tapi tidak bakalan jatuh. Dia bisa dirintangi, tapi jalan terus. Pekerjaan Tuhan tidak bakalan gagal, saudara. Nggak bakalan dengan cara apapun. Justru terkadang Allah Bapa bekerja dengan caranya sendiri. Yang terkadang kita belum mengerti. Tapi akhirnya kita akan mengerti. Sebab manusia itu kalau nggak dikondisikan, tidak ditekan, nggak berubah. Seorang anak kalau nggak kita tekan, kuliah kok. Males mah, aku main game aja. Nggak kuliah. Memang perlu orang tua keras. Orang tua yang benar itu harus mendidik anaknya. Harus dikerasin. Bukan keras karena benci, bukan. Keras karena mengasihi. Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ia juga mengasihi kita semua. Sehingga ia merelakan anaknya turun ke bumi. Melepaskan segala sesuatunya, mengosongkan diri. Dan mengambil rupa seorang hamba, manusia. Dan mati untuk kita. Supaya kita yang hidup hari ini, jangan hidup untuk diri sendiri saja. Hiduplah bagi Dia. Saudara, kalau saya khotbah, saya bicara pakai kalimat ini bukan karangan saya sendiri. Semua ada ayatnya. Makanya saya nggak mau debat. Saya pakai ayat aja. Kau baca sendiri aja. Kalimatnya pun kalimat Alkitab. Ya, itulah sebabnya gereja kita disebut gereja mula-mula. Tidak pakai tafsir. Tapi ada orang bilang begini, tapi itu juga tafsir Pak yang dikatakan. Iya betul. Tapi tafsir yang paling dekat dengan teks Alkitab. Daripada tafsirmu kemana-mana pakai pikiranmu sendiri. Kalau ini tafsirnya langsung dari teks Alkitab. Gak diartikan lain-lain. Ya, ini kita nggak tahu waktunya kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kok masih main-main? Heran.
Banyak orang hidup ini take it for granted. Menyia-nyiakan hidup ini, betapa berharganya hidup kita ini. Kok masih berani ya hidup aneh-aneh ya? Waduh, ini ya. Saudara, ayo kalau saudara ada di sini, yuk kita sama-sama bergandengan tangan, ya, melakukan kehendak Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa. Banyak orang tidak mengerti untuk apa hidup ini. Banyak orang sudah jadi Kristen tetap tidak mengerti. Kasih persembahan nanti dibalas Tuhan. Kasih persepuluhan nanti dibalas 100 kali. Kayak main-main gitu ke gereja. Gereja apa dukun itu? Penggandaan uang. Gak ada di gereja begitu. Kalau kamu kasih persembahan hidupmu, hidup kita semuanya yang benar. Maka hidup kita berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Berbuah apanya, saudara? Bukan dompetnya. Duit melulu yang diomongin. Berbuah karakternya. Ya, aduh gitu aja kok nggak ngerti ya. Pura-pura nggak ngerti kali ya. Makanya orang tidak suka mendengar yang benar. Tersinggung dia. Biarin. Kalau masih bisa tersinggung masih bagus. Kalau nggak bisa tersinggung itu, wah, itu udah dua blek itu namanya. Kalau udah nggak bisa tersinggung itu berarti udah mengeraskan hati. Kalau sudah mengeraskan hati nggak ada obatnya lagi loh. Nggak ada obatnya lagi. Ibarat orang sakit kena virus atau bakteri, dikasih antibiotik. Antibiotiknya tinggi, tapi udah nggak mempan. Karena dia minumnya sembarangan. Ya udah apa lagi, udah nggak ada antibiotiknya. Udah nggak ada. Udah resisten namanya. Orang Indonesia banyak yang resisten terhadap antibiotik. Dokter kasih kok nggak mempan ya? Ini nggak mempan, ini nggak mempan. Karena minumnya sembarangan. Dikasih waktu 5 hari, minum baru sehari, udah sembuh nih. 4-nya nggak diminum. Salah, jadi resisten. Jadi nggak mempan antibiotiknya. Sama firman Tuhan juga begitu. Firman Tuhan dikasih blung, tapi salah. Resisten lama-lama, aku udah tahu gitu. Waduh, apalagi kalau sudah mendengar yang benar begini, tetap saja berbuat dosa. Ya udah tamat. Emang ada firman yang lebih lagi? Udah tamat, sudah nggak ada obatnya lagi orang itu pasti. Makanya sekarang ketika kita masih hidup, ingat rencana Allah Bapa keselamatan umat manusia. Rencana iblis cuma mau mensabotase apapun caranya. Rencana kita terserah situ masing-masing. Kan kita bukan robot. Kalau mau benar ikut Bapak, ikut Tuhan Yesus. Dipimpin Roh Kudus. Kalau nggak mau ya kau ikut iblis sana. Enggak Pak, saya nggak mau ikut iblis. Ya tapi kau mau hidup menurut pikiranmu sendiri. Itu satu frekuensi dengan iblis. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri itu satu frekuensi dengan iblis. Memang iblisnya maunya begitu. Iblis itu tidak pernah begini. Hai manusia, pakai taring gitu. Ikutlah aku. Enggak ada yang datang lah. Siapa yang mau? Kalau menyeramkan gitu orang malah lari ke gereja. Iblis tampilnya lain Pak. Tampilnya apa? Wanita cantik. Cowok ganteng. Apalagi? Duit banyak. Iblis tampilnya begitu, berkuasa. Waduh. Iblis itu tampilnya pinter. Licik dia. Dia tahu kelemahan manusia di mana. Lah kita sebagai anak Allah, harus tahu modusnya iblis. Jangan buka celah. Makanya Alkitab berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Kesempatan di situ itu, di teks hasil Alkitab pakai kata topos, kata dasarnya. Artinya apa? Pijakan. Jangan dikasih pijakan. Iblis itu jangan dikasih pijakan. Kalau di gereja itu jangan dikasih mimbar. Iblis itu jangan dikasih mimbar. Jangan dikasih pijakan, jangan dikasih kesempatan. Ibarat, dulu saya pernah cerita ibarat ya. Ibarat apa ya? Tenda. Tenda di gurun pasir. Ada unta kan? Manusia di dalamnya gitu, lagi bertenda. Untanya masukin kepalanya gitu. Untanya bilang gini, numpang dong.
numpang apa? Numpang berteduh, kepalanya doang gitu. Terus yang punya kasihan ya, biarin deh. Terus lama-lama masuk dikit ya. Dikit aja. Ya udahlah dikit, masih ada waktu. Lama-lama ditinggal keluar orangnya, ditendang keluar, jadi dia yang punya tenda. Jangan dikasih iblis itu keluar sedikit pun, masuk dikit pun. Ya, ibarat saudara buka kos-kosan, iblis gak usah kos, bayar berapapun. Pertama kos 1 ruang dia, besok 2 ruang. Lama-lama yang punya rumah diusir, dikuasai semua. Begitu caranya iblis tuh, dikit-dikit, dia pintar saudara. Ya, rencana besar Bapak itu keselamatan. Iblis gak bisa merubah rencana Bapak. Apapun yang ia kerjakan. Bahkan ketika terjadi sesuatu yang kelihatannya merugikan, kelihatannya masalahnya tidak selesai, Tuhan bisa mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan. Sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin ya saudara. Kan begitu harusnya. Jadi ingat, ada banyak pribadi yang ikut main dalam hidup kita ini. Kitab Ibrani mencatat, sesungguhnya ada banyak saksi yang merintangi, yang melihat kita. Banyak saksi. Hidup ini seperti pertandingan. Ada banyak saksi. Siapa saksinya yang melihat hidup kita? Yang di surga siapa? Allah, Bapa. Siapa lagi? Yang di surga? Tuhan Yesus. Yang ketiga yang ada di surga siapa lagi? Para malaikat. Bisa lihat kita nggak? Bisa. Yang di bumi, yang di surga ada lagi Roh Kudus. Yang di bumi, siapa yang lihat hidup kita? Yang tidak kelihatan dulu deh. Malaikat. Banyak orang suka mengabaikan malaikat loh. Kita punya malaikat, saudara. Malaikat. Siapa lagi? Roh Kudus dalam diri kita. Setan. Roh-roh jahat. Itu lihat hidup kita loh semuanya. Dan sesama kita. Itu lihat hidup kita loh. Hidup kita padahal seperti kitab yang terbuka. Dibaca semua orang, dilihat semua orang. Saksi. Makanya hidup yang cuma sekali ini, ayo yang benar. Sedang diperhatikan dari surga, dari bumi juga. Dari segala sisi. Diperhatikan di dunia nyata, diperhatikan di dunia roh. Semuanya memandang kita. Ada banyak CCTV dari sana sini, atas bawah kiri kanan. Masih berani berbuat dosa? Masih berani, saudara? Coba bayangkan, kalau saudara di ruangan kecil, lift. Di lift itu ada CCTV-nya, tapi saudara nggak sadar. Terus saudara melakukan kata-katanya, jorok, ngomongin orang, dan sebagainya. Terus baru sadar, loh ada CCTV. Ngupil. Terus ada CCTV, loh ya ada CCTV ternyata. Malu nggak? Sekarang ada CCTV di semua arah hidup kita ini. Saya pernah ya, lagi parkir nih. Ibu-ibu di samping saya, kan mobil kaca tuh. Dia di luarnya kan mantul sinar. Dia nggak lihat ada saya. Make up. Saya seperti persis di depan saya. Loh ini gimana sih? Saya diam-diam, saya buka aja kacanya. Sorry. Coba bayangkan. Kalau kita berani buat dosa, Tuhan buka kacanya dikit. Kamu pikir aku nggak ada ya? Ya kan? Kita bertobat ya saudara ya. Ayo, di sini tuh firman-Nya sangat keras, tapi ampuh. Antibiotik tingkat tinggi. Ya, buktinya apa? Buktinya orang dimarah-marahin, nggak ada yang marah-marah tuh buktinya. Malah senyum-senyum. Amin ya saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dicatat baik-baik, aplikasinya begini. Kalau kita sudah mengerti hal ini, aplikasinya begini. Yang pertama, jangan pernah takut dengan rencana jahat iblis.
atau rencana jahat sesama kita manusia. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena kedaulatan mutlak ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan tahu persis apa yang terjadi dengan diri kita. Yang penting kita jangan buat salah. Hati kita yang bersih, pikiran kita yang bersih. Ya, jangan pernah takut. Karena Allah sanggup mengubah segalanya. Dari yang kelihatannya kecelakaan menjadi rencana yang indah. Jangan takut saudara mulai hari ini. Yang kedua, kita harus percaya kedaulatan Tuhan itu mutlak. Percaya aja. Jadi kalau kita ada kejadian apa dalam hidup kita, ya tenang aja. Nanti bagaimana akhirnya kan Tuhan yang ngatur. Saudara tahu nggak? Ada orang tanya saya, kenapa sih kok tenang terus? Lah terus mau ngapain? Kan kita sudah lihat apa yang terjadi di masa lalu, Tuhan selalu bela kita. Ke depan ya tunggu aja. Tinggal tunggu waktu. It's a matter of time. Hanya masalah waktu. Itulah yang dilakukan juga oleh pemazmur. Pemazmur berkata gini, aduh Tuhan, tiap hari aku susah, tiap hari aku banyak masalah. Setiap hari aku disesah. Percuma aku hidup kudus. Cuci tangan. Percuma. Tapi aku akhirnya mengerti Tuhan. Ketika aku masuk ke ruang kudus-Mu, aku tahu orang-orang itu binasa ternyata. Waduh, kita mestinya gitu saudara. Hari ini kita kok nggak sehat ya badan? Oh nggak masalah. Hari ini kok banyak masalah ya Tuhan? Nggak masalah. Asal kita jangan punya masalah sama Tuhan. Ya, nggak masalah. Jadi tunggu aja. Nanti suatu hari kalau kita menghadap Tuhan ya, kita akan mengerti. Iya dulu gitu, gitu aja kok aku susah. Itu mah enteng, kecil. Ternyata begini toh Tuhan akhirnya. Mantap saudara. Itu yang kedua. Jangan ragukan Tuhan. Percaya mutlak. Belajarlah percaya terus. Meskipun kelihatannya belum ada solusi atau masalah atau apapun dalam hidup saudara. Yang ketiga yang paling penting. Gunakan kehendak bebas kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Baik engkau makan, minum, melakukan apa saja, lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin ya. Kalau udah begitu hidup kita ini nggak ada masalah sih. Apa sih masalahnya? Nggak masalah kok. Ya, setiap hari saya sibuk gitu ya Tuhan. Kenapa ya banyak orang itu nggak mau berubah ya Tuhan? Apa ya masalahnya ya? Jawabannya cuma satu. Masalahnya ya orang itu sendiri yang nggak mau berubah. Khotbahnya udah oke. Teman-temannya udah benar semua. Lah kalau orangnya nggak mau berubah, siapa yang bisa ngerubah? Tuhan aja nggak bisa ngerubah lu. Ada seorang istri ngomong gini sama saya. Pak, suamiku itu ya Pak, dia nggak bisa berubah Pak. Ini aja Bu, boleh nggak kita bicara sama-sama? Jangankan Bapak, Tuhan Yesus saja nggak bisa rubah dia katanya. Gila. Istrinya sampai segitunya loh. Waduh, mengerikan nih Bapak ini. Janganlah. Alkitab berkata gini, jika engkau mendengar firman ini, jangan keraskan hatimu, ya. Lembutkan hatimu. Belajar. Sebab kunci utama itu ada di diri sendiri sebenarnya. Mau berubah apa enggak, mau ikut Tuhan apa enggak itu di diri sendiri. Bukan di setan. Setan cuma gangguin doang. Setan mah tendang aja, pergi. Jangan takut, saudara. Ya, amin ya, saudara ya. Saudara, kita nanti nggak selamanya di sini. Ada di tempat baru juga. Kita sedang renovasi, ya. Jadi saya berharap kita semua saling mendukung, saling mendoakan juga, supaya ke depan banyak jiwa diselamatkan. Amin ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah waktunya, kalau yang punya kursi lebih di rumah, dibawa aja ke gereja. Kan gereja butuh kursi, masih kosong semua sekarang. Tempatnya itu kosong melompong, kursi aja nggak ada, sekrup aja nggak ada. Nanti kan lucu kalau bawa kursi masing-masing gitu. Iya, kita gotong royong aja sama-sama. Amin ya semua ya. Nah, yang diberi banyak dituntut banyak, yang nggak memberi juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang dewasa kan beda. Jangan pernah takut
Tuhan di pihak kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar ada pengumuman ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang pertama kali ke tempat ini, tolong angkat tangannya. Tolong angkat tangannya. Ya, yang tinggi. Iya. Para aser tolong diberikan souvenir. Kenang-kenangan biar ingat pernah ke sini. Souvenirnya bisa ditukar apa nggak tahu saya. Ya. Ada lagi? Angkat tangan. Ada, silakan. Selamat datang. Selamat bergabung. Kalaupun misalnya cuma mampir juga tidak apa-apa. Bisa mengikuti lewat online juga nantinya. Ya. Kemudian bagi yang belum mendaftar, silakan daftar. Ada meja untuk pendaftaran. Kartu keluarga jemaat. Ya. Nanti kartu jemaat kita itu enggak seperti kartu zaman dulu itu enggak. Nanti semuanya ada di handphone. Jadi kalau kartu jemaatnya mana? Nih. Gitu, ya. Nih ada gambar fotonya berupa kartu gitu. Jadi bagus. Nanti kalau ke restoran gitu, nih. Kalau yang punya orang GMM boleh ini diskon ya. Gratis, jangan Bu. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Jadikan aku anakmu. Dulu ku tak mengerti Tuhan. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupmu. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa nyaman dalam hidupmu. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi
Bapa kami yang di surga, kami percaya semuanya ini rencana Allah. Iblis hanyalah mau mensabotase keselamatan itu. Dan setiap kami harus sadar dan bertobat. Kami sungguh mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula, milik Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau pelihara dan Engkau pimpin Tuhan, untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan. Engkau berkati seluruh keluarganya. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini, maupun yang ada di rumah, atau yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, agar melalui hidup mereka, mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi keluarganya, boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh umat yang beruntung, yang bahagia, yang diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Berkat jasmani dan berkat rohani. Sehat dan umur panjang. Hikmat, marifat, kepekaan akan kehendak Allah, buah roh turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.